Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga sholat kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dilonggarkan langkah kaki kita menuju Masjid Siti Halimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita selaku umatnya dalam keadaan istiqomah menjalankan ajaran sunnah beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, kami dari panitia Ramadan tahun 1443 Hijriah akan menyampaikan beberapa informasi pada malam hari ini. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah yaitu Al-Ustadz Zainuddin LC, yang dilanjutkan dengan imam sholat tarawih yang akan diimami oleh Bapak Ade Suyandi. Dan kami dari pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan hidangan untuk berbuka puasa. Yang kami hormati yaitu Ibu Yuyun Jalan Belimbing 3, kemudian hamba Allah Jalan Nanas Raya, Ibu Lina Jalan Belimbing Raya, Ibu Susiah Belimbing 2, Ibu Titi Jalan Bakung Raya, Ibu Jainuri Jalan Belimbing 1, Bapak Meda Jalan Mawaraya, hamba Allah, kemudian Bapak Mehmet, hamba Allah, kemudian Bapak Jack Sayur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan kemudahan segala urusan Bapak dan Ibu serta keluarga, serta melipat gandakan amal kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua, apabila para jamaah ada keluangan rezeki bisa mengisi trommel yang sedang berjalan, atau ada di sebelah kanan saya loket kaca dekat sebelah pintu untuk keluar dan masuk. Kemudian informasi berikutnya, apabila ada yang membawa handphone, alat komunikasi, alangkah baiknya di silent atau di nonaktifkan. Dan terakhir, untuk anak-anak yang soleh dan soleha, agar nanti berjalannya tauziah dan sholat tarawih, hendaknya jangan berisik karena ini rumah Allah. Kamu itu adalah generasi penerus. Anak-anak ini adalah sebagai malaikat kecil untuk pengganti kita kelak. Demikianlah seluruh informasi yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan Ustadz untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, masih segar-segar ya menjawab salamnya. Sudah berapa hari kita puasa ini? Ada yang 17, ada yang 18. Tepatnya adalah minggu-minggu, Senin, Selasa 10, Rabu, Kamis, Jumat, berarti 13 hari. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Halimatus Sa'diyah,
Siti Halimah, Bapak Yasin, dan sekaligus saya mengucapkan selamat atas berpindah nama dari musola ke masjid. Ini adalah perjuangan yang luar biasa, ya. Beserta seluruh stafnya, yang terhormat orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Samhudi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Nikmat iman dan nikmat Islam. Juga yang tidak kalahnya adalah nikmat kesempatan kembali kita bisa menjalani puasa Ramadan pada tahun 1434 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan siam Ramadan tahun ini. Dan pada akhirnya kita keluar menjadi seorang yang muttaqin, yang tidak ada lain ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti syafaat beliau kita dapatkan bersama-sama. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak dan Ibu semua ini, sehat semua, Bu? Alhamdulillah, ya. Berbahagialah orang yang bisa tiap hari memberikan makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya akan sedikit bercerita tentang 35 tahun yang lalu. Ketika itu usia saya masih 20-an lah. Alhamdulillah pada saat itu saya berkesempatan berlibur ke Eropa. Jadi dulu mahasiswa di Kairo itu terpecah, terbagi dua. Ada yang namanya kelompok Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Dengan Ashabul Yamin itu orang yang setiap kali liburan itu berangkat ke Saudi melayani para hujaj yang datang dari Indonesia. Setiap tahun. Dan yang dimaksud dengan kelompok Ashabul Shimal, di mana tiap tahunnya pergi ke Eropa sama-sama mencari pekerjaan untuk menambah uang sangu dan membeli buku-buku kitab-kitab di sana. Sama tujuannya. Tapi bukan berarti Ashabus Shimal ini tidak pernah sekalipun ke Saudi Arabia. Pasti setiap orang yang belajar di Mesir itu ada kesempatan untuk berangkat ke Saudi Arabia melayani para jemaah haji Indonesia yang berangkat pada tahun tersebut. Dalam perjalanannya, karena kita ini mahasiswa, uangnya pas-pasan, hutang kiri kanan untuk membeli tiket, ya Bu, menghutang kiri kanan. Ya kalau di Indonesia tahun 87 orang yang bisa pergi ke Eropa itu orang kaya dan pejabat, betul nggak? Kalau nggak itu nggak bisa. Tapi kita mahasiswa yang kere, alhamdulillah bisa juga pergi ke Eropa dengan pinjam uang kiri kanan. Berhubung uangnya pas-pasan, maka kita cari penerbangan yang paling termurah. Maka kita pilihlah Yugoslavian Airlines. Jadi kita berangkat dulu ke Belgrade, dari Belgrade baru ke Jerman. Tujuan kita Jerman terlebih dahulu karena di saat itu kita masih bebas visa masuk ke Jerman. Yang pada akhirnya nanti nongkrongnya di Belanda. Nah di saat itu ada juga banyak kawan-kawan yang dari Bosnia juga belajar di Al-Azhar. Kebetulan pada saat itu bersama-sama pulang dengan saya. Mereka bertanya, kamu bawa apa? Katanya.
Saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian aja. Bisa nggak saya minta tolong bawakan buku-buku saya, kata. Oh bisa, saya bilang. Nanti di sana kita singgah di rumah saya di Bosnia. Baik, saya bilang. Ini kesempatan. Maka berangkatlah dari Kairo ke Belgrad, dari Belgrad kita naik kereta ke Bosnia, menyusuri Sungai Rhein. Nah, di Bosnia kita singgah beberapa hari, alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari muslim-muslim di sana. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita itu yang tinggal di Bosnia itu tinggal di gunung-gunung, Pak. Mereka bertani rata-rata. Maka saya itu dipaksa, diminta direkam suara saya untuk mengaji, ya. Bahkan ditawari, kamu di sini aja nikah dengan anak saya. Masya Allah. Saya bilang, gimana ngomongnya nanti? Saya bilang enggak, saya bilang. Ya, maka saya langsung berangkat kembali lagi ke Frankfurt, ke Belgrad, dari Belgrad terbang ke Frankfurt. Dari Frankfurt menuju Bonn. Karena pada saat itu ada kawan saya yang berangkat bersama saya, punya saudara di Bonn bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di sana, local staff. Maka berangkat ke sana, pada saat saya naik kereta itu, di suatu ruangan, itu ada beberapa orang bule masih muda-muda, semuanya engineer. Ahli mesin semua. Dia tanya pada saya, kamu muslim? Dia bilang, ya saya muslim. Dia bilang, kenapa dalam Islam itu kok ada puasa 1 bulan dalam 1 tahun? Aduh, saya bilang gimana jawabnya ini? Karena kalau saya bilang, itu ada ayatnya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183. Bagaimana memahaminya? Sedangkan ini mereka orang-orang engineer yang lebih banyak menggunakan logika daripada akal sehatnya, ya, daripada nuraninya. Maka saya berpikir pada saat itu saya masih baru lulusan pesantren yang ilmunya masih cetek. Saya berpikir, oh iya begini, saya bilang, kamu kan seorang engineer, saya bilang. Jika mesin mobil atau motor apa-apa saja, saya bilang, tidak pernah berhenti 1 hari 1 malam, bagus enggak? Dia bilang. Dia bilang tidak. Kira-kira begitulah, saya bilang. Kenapa dalam Islam itu ada puasa 1 bulan dalam 1 tahun? Sama seperti mesin mobil atau mesin motor, yang tidak mungkin hidup sehari semalam tanpa stop, saya bilang. Maka masuk di akal dia itu. Oh, dia bilang, mudah-mudahan orang itu masuk Islam, mudah-mudahan ya. Dia alhamdulillah masuk di akal dia. Dan orang itu pula yang menyelamatkan saya makan babi. Jadi lucu, begitu saya naik kereta, saking laparnya, ada restorasi jalan gitu, ya saya dengan lugunya membeli roti dengan sosis. Saya beli, wah saya langsung makan, saking laparnya. Dia melihat saya, dia bilang, itu babi kamu kan orang muslim, katanya. Astagfirullahaladzim, langsung saya lepeh, langsung saya buang. Masya Allah, masa lagi lapar. Ya, tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dengan cara begitu. Ya. Jadi fungsinya mengapa kita diberikan tugas untuk berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun? Kira-kira untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk merevitalisasi tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Maklum kita ini pola makannya tidak beraturan. Pagi makan huduk sepiring mentung, ya. Nanti siang makan nasi biasa, juga sepiring mentung, ya. Menjelang sore juga makan lagi. Nah yang jeleknya lagi nanti menjelang mau tidur, tek. Apa aja tuh? Apakah itu mie, apakah nasi goreng, tambah lagi. Kalau terus menerus seperti itu, mau kapan perut kita ini istirahat?
Nah, kalau kosong masuk angin. Ada aja jawabannya kan. Ya, tujuan Allah lain, tujuan kita lain. Ya. Jadi itulah fungsi daripada puasa untuk menjaga kesehatan. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kamu kalau ingin sehat. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu kita tidak pernah ada cerita-cerita Rasulullah sakit dan lain sebagainya, kecuali pada saat menjelang ajalnya tiba. Sekali itu aja. Dalam kesehariannya, seumur sampai 63 tahun itu, beliau tidak pernah di perjalanan ada berita sakit. Itulah rahasianya, karena beliau selalu menjaga puasa. Makanya dalam Islam itu banyak sekali yang namanya puasa. Tujuannya adalah tadi merevitalisi organ-organ tubuh yang ada di kita. Namanya itu autolisit ya. Ada kalanya ada sel-sel yang sudah rusak yang perlu diperbaiki, bahkan dimakan, dihabisi sehingga menjadi sel-sel yang baru kembali, sehingga orang itu dapat beraktivitas dengan sempurna, tidak ada hambatan di perjalanan. Ya, itu fungsinya kita berpuasa. Makanya orang berpuasa itu sangat kuat, kuat atas, kuat bawah. Nah, yang bawah ini silakan terjemahkan masing-masing. Mau yang bawah mana tuh? Ya. Hah? Normal lagi. Nah. Ya. Yang jelas itu cara berpikirnya, cara menyerap ilmu-ilmunya itu tidak pernah akan lemah. Hidup terus. Begitu pula bawahnya. Tidak ada istilah loyo. Bekerja terus. Nah, makanya ibu-ibu nanti kalau ada suami yang loyo, suruh puasa, Bu. Ibu ya? Bu. Kalau ada suami yang loyo, suruh berbanyak puasa supaya hidup kembali. Ya, itulah kehebatan orang yang berpuasa. Selalu sehat tubuhnya. Ya, karena apa? Karena teratur. Bekerja, perut ini teratur. Setiap 8 jam dia harus istirahat. Jadi revitalisasi tadi artinya sel-sel yang sudah tidak berfungsi lagi itu dimakan sehingga diberikan kembali sel yang baru sehingga manusia itu normal kembali. Ya, jadi itulah fungsi puasa. Dan kenapa dalam Islam itu banyak sekali puasa. Selain puasa wajib Ramadan, setelah ini nanti kita akan puasa apa lagi? Puasa Syawal. Yang hadisnya mengatakan barang siapa berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka itu sepertinya dia itu melaksanakan puasa setahun penuh. Setelah puasa Syawal ada puasa apa lagi? Puasa Arafah, ya kan? Puasa Asyura. Puasa apa lagi? Puasa Senin Kemis. Ada orang yang berpuasa nongkrong-nongkrong di pub gitu? Ada? Enggak ada. Pasti motivasinya adalah untuk kebaikan. Dan ketika orang yang berpuasa itu diserang orang, ya, atau sampai mau dibunuh pun dia cukup hanya bilang, saya sedang berpuasa. Katakan itu. Jadi orang yang berpuasa itu tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mengumpat, ya, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Cukup ada orang yang menyakitinya, hanya dia bicara, saya sedang berpuasa. Mampu nggak kita itu begitu? Hah? Mampu nggak? Boro-boro.
Ada orang baru ngebentak sedikit aja, kita udah ngegas lebih daripada dia. Nah, ini sudah hancur puasanya ini. Ya. Jadi mudah-mudahan selama bapak-bapak, ibu-ibu berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-13 ini puasanya terjaga, terhindar dari emosional, ya, dari tidak bisa menahan diri dan lain sebagainya. Karena fungsi puasa ini adalah bagaimana manusia memanage hawa nafsunya. Ya. Kalau orang sudah pandai memanage hawa nafsunya, maka orang itu akan selamat. Ya. Saya tanya, berita-berita tentang orang korupsi, ada enggak orang miskin yang korupsi? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada, detailnya banyak. Uangnya banyak, hartanya banyak. Jabatannya banyak, tapi korupsi kenapa? Karena dia tidak bisa memanage hawa nafsunya. Nah, untuk itu supaya kita bisa memanage hawa nafsu, perbanyaklah juga berpuasa. Insya Allah syahwat kita akan diatur dengan puasa tersebut, yaitu melaksanakan puasa-puasa sunnah sehingga jiwa kita menjadi kuat, sehingga kita bisa memanage hawa nafsu kita, sehingga kita tidak terjerembab kepada hal-hal yang tidak baik. Terima kasih atas perhatiannya, moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.